belajar terus. Mending aku main. Mumpung ada mainan di sini. Buat apa sih ini? Gampang banget. Mending aku bikin robot dari Lego. Ini lagi. Tapi kok nggak jadi-jadi sih robotnya? Apa karena lapar ya? Dri! Iya kak. Ambilin kakak wafer yang ada di atas kulkas. Kakak lapar nih. Kakak bikin robot dari Lego nggak jadi-jadi karena kakak nggak bisa fokus. Kakak lapar. Di atas kulkas. Iya. Bentar ya kak. Cepetan. Jangan bentar-bentar doang. Banyak banget sih. Kamu kira kakak rakus makan wafer sebanyak ini? Kan tadi kakak cuma suruh 1. Kalau makan wafer sebanyak ini bisa haus, Dri. Mana minumnya? Kakak mau minum apa? Ya air putih lah. Masa kakak minum air terjun? Kamu tuh gimana sih? Cepet. Iya deh. Sebentar ya kak. Nggak pakai bentar-bentar. Cepet. Kakak selalu begitu. Nyuruh-nyuruh aku tapi gak bilang minta tolong. Apa kek? Ada apa sih, Dek? Dari tadi itu loh, Mama denger loh. Sama kakakmu kok bertengkar gitu loh kayaknya. Suaranya loh sampai dapur, Dek. Itu loh ma, kakak itu loh nyebelin banget ma. Kenapa kakakmu? Nyuruh-nyuruh aku terus tapi gak minta tolong. Gak bilang terima kasih. Kan sebel ma. Oh, kalau gitu nanti Mama yang bilang sama kakak. Udah, kamu taruh aja. Dia minta apa ke kamu? Tadi dia minta air minum ma. Udah taruh, nanti Mama aja yang ngasihkan ke kakak. Nanti Mama yang ngasih tahu. Tapi- Kakak harus gimana? Mama jangan bilang ya sama kakak kalau aku kesel ma. Enggak, nanti Mama yang bilangin kakak. Udah. Asik, terima kasih mama. Iya. Ayo, kita ke sana. Mana? Lama banget sih sampai udah selesai nih robotnya. Bukan ma, lihat kelakuan kakak gitu ma. Kak, nggak boleh gitu kak, sama adik ya kak. Pasti kamu ngadu kan, Dri? Enggak juga, adikmu lo nggak pernah ngadu. Kak, kalau nyuruh-nyuruh adik itu harus kata-kata minta tolong. Terus kalau sudah diambilkan atau sudah dikasih sesuatu, bilang terima kasih. Ya kak? Jadilah kakak yang baik lah kak. Jadi contoh adik juga loh kak. Ya. Ingat nggak kalian tentang kasih? Kalau Bapak Gembala kemarin, kalau waktu di gereja bilang apa? Kasih itu apa? Kasih sesama minta. Kakak minta maaf ya, Dri. Ini kakak kasih buat kamu deh. dong. Karena kamu Sama tadi adik udah harus ambilin. gitu loh kak. Ya, anak cantik, anak ganteng, anak mama semuanya. Ya, takut akan Tuhan, harus kenal dengan firman Tuhan. Kalau kita itu harus saling mengasihi, saling menolong. Ada lagunya loh, kalau nggak salah ya, dari ibu gembala tentang kasih. Coba ingat nggak lagunya gimana? Yang mana tuh, Ma? Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kirimkan anakku yang baik-baik Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, ada Kak Hanaya, ada Kak Misael. Wah,
kita ketemu lagi Kak ya di hari Minggu Kak ya, di mana? Yes, House of Glory Sunday School. Wih, tepuk tangan dong. Wah, Kak, kira-kira bagaimana ya kabarnya adik-adik yang ada di rumah ya? Wah iya, kalau gitu kita langsung tanyakan aja ya Kak. Oke. Adik-adik gimana kabarnya? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sudah siap untuk beribadah semuanya? Siap. Siap. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Kakak akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, buat perlindungan Tuhan. Selama minggu ini, selama minggu kemarin. Kami bersyukur kami boleh tetap dalam kondisi yang sehat. Itu semua kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menyertai ibadah hari ini. Dari awal hingga akhir. Dari awal sampai selesainya nanti. Tuhan yang boleh hadir dalam setiap rumah-rumah adik-adik. Tuhan yang boleh hadir dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami boleh Tuhan mengasihi Engkau dengan puji-pujian. Mengasihi Engkau sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kalau gitu, Laskar Kristus. Siap. Wah, Kak Misael, Iya. semester ini kita belajar I will apa ya Kak ya? Wah, apa ya? Depannya R ya kalau nggak salah. R. Depannya K. Oh, K. Iya. Oh, keramahan. Wah, iya. Hari ini kita belajar I will tentang keramahan. Oh, wow. Nah, yuk adik-adik di rumah, kita nyanyikan lagu I will keramahan kita yuk ya. Oke, siap? Siap. Sambil tepuk tangan ya. Dan nirukan gerakan kakak-kakak kita yang ada di sini. Yes. Rama, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Katakan, aku anak ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak ramah, dalam segala hal ku bersikap ramah. Ramah, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Katakan, aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak ramah, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah,
Aku anak Rama, yes. Aku anak Rama. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Aku anak Rama. Aku anak Rama. Aku anak Rama. Dimanapun ku bersikap ramah. Katakan, aku anak Aku Rama. anak Rama. Yes, aku anak Rama. Aku anak Rama. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Sekali lagi katakan, aku anak Rama. Aku anak Rama. Aku anak Rama. Dimanapun ku harus bersikap ramah. Dimanapun Ku bersikap ramah. Aku anak Rama. Aku anak Rama. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan dong. Masih siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Siap. Siap. Yang siap boleh lambaikan tangannya. Boleh katakan amin. I need Yalla. Yalla. Kita nggak bisa hidup tanpa cinta kasih Tuhan adik-adik. Maka dari itu mari menyanyikan pujian ini bahwa kita butuh cinta kasih Tuhan setiap hari. We need His love. Mari kita nyanyikan bersama-sama I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. Your love is enough. I need your love. I need your love. I need your love. Your love is enough. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ku coba lalui deras hujan ini. Pada yang tak henti ku mencari arti. Sadarkan aku, Buatku mampu. buatku mampu. Kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka. Tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buatku berjalan lagi. I need I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love. Oh, oh, your love is enough. kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak mau ajak adik-adik untuk memperkatakan firman Tuhan di Mazmur 91. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau bisa lihat di layar masing-masing. Kita mau memperkatakan firman ini, biar firman ini boleh menguatkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Maka dari itu kakak mau ajak adik-adik buat sama-sama membaca dengan lantang, dengan iman yang kuat sama Tuhan. Siap untuk membaca Mazmur 91? 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu, janji-Mu, pelindungan-Mu Tuhan. Sempurna atas setiap kami. Dan kami Tuhan mau menyiapkan hati untuk lebih lagi siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau serius sama Tuhan. Kami mau beribadah dengan serius Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang harum. Kami mau datang. Kami mau memuji. Kami mau menyembah. Dalam nama Yesus. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mainkan dari awal ya adik-adik, dengan lebih serius lagi, pejamkan matamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, oh pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik, kakakmu ajak adik-adik buat belajar menyembah. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, Bapa Engkau baik. Sebab Tuhan sudah sungguh baik adik-adik dalam kehidupan setiap kita. Dia menyayangi, Dia melindungi, menyertai, memberkati. Adik-adik semua berharga buat Tuhan. Nah dari itu mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita menyembah. Henti-hentinya mengucap syukur karena Kau baik Tuhan, karena Kau baik Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Ini anak-anak bersyukur Bapa karena Engkau baik, Engkau yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah luar biasa ya hari ini. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Yuk tutup matanya. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, penyertaanmu, buat pemeliharaanmu sampai hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Kak Yandi mau membawakan firman mengenai ketulusan sebagai keramahan ya. Jadi kalau kita mau ramah, kita harus tulus ya. Tuhan ajarkan kita untuk ramah satu dengan yang lainnya ya. Kita akan belajar satu tokoh Alkitab, bagaimana dia ramah kepada Raja Daud sehingga dia menerima kebaikan ya. Yuk kita buka ya di dalam 2 Samuel pasal 19, kita baca ayat 31 sampai 39. Yuk yang bawa Alkitab dibuka ya. Sudah? Kayak dibacakan ya. Judulnya adalah
Barsilai ikut mengantarkan raja. Ayat 31. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Ayat 35. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakah aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat 37. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kuburan ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang di tuanku pandang baik. Ayat 38. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang. Setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulang ke tempat kediamannya. Ya, adik-adik kalau baca ayat sebelumnya, kalian sudah tahu Raja Israel yang kedua adalah Daud ya. Daud ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat pada waktu dia masih remaja ya. Dan dia dielu-elukan. Akhirnya dia diangkat jadi raja menggantikan Saul. Tapi singkat cerita, Raja Daud ini dia punya anak yang bernama Absalom. Absalom ini dia memberontak kepada papanya sama Daud, dan Absalom ini dia berencana membunuh Daud ya. Akhirnya Daud ini ketakutan ya, dan dia melarikan diri dari kejaran Absalom. Nah, pada waktu dia melarikan diri dari kejaran Absalom, kira-kira gimana? Stres ya, Daud ini stres. Biasanya dielu-elukan, dia disebut orang pahlawan, dia orang yang bisa mengalahkan Goliat. Tetapi sekarang dia sendirian ya, dia nggak punya siapa-siapa. Dia dikejar sama anaknya, mau dibunuh karena Absalom ini berambisi menjadi raja di Yerusalem ya, di Israel. Akhirnya Daud melarikan diri. Pada waktu dia melarikan diri, dia bertemu dengan Barsilai. Nah, kita akan belajar sama Barsilai. Barsilai ini ternyata dikatakan Alkitab dia orang ramah ya. Dia sama Daud tetap menghormati Daud ya. Akhirnya Daud dan pasukannya yang tersisa yang ikut sama Daud dikasih makan ya. Ayo tuanku, silakan makan tuan raja ya. Jadi selama dia melarikan diri sama anaknya Absalom, dia dipelihara oleh Barsilai. Barsilai ini juga orang kaya sehingga dia bisa memberikan makan sama Daud dan pasukan yang tersisa ya. Dikasih makan. Singkat cerita, Absalom ini dia mati ya. Dia mati
kecelakaan, akhirnya terdengarlah kabar kepada Daud. Sehingga Daud berencana mau kembali kepada Yerusalem ya, di Israel ya. Dia mau jadi raja lagi karena yang mengejar dia sudah mati. Akhirnya Raja Daud ini berpamitan sama Barsilai. Barsilai ini dia baik orangnya ya. Dikatakan nanti kita akan belajar ya. Apa yang dilakukan Barsilai ini. Sehingga Daud ini juga kepengen membalas ya. Kepengen membalas kebaikan Barsilai. Selama dia melarikan diri dikatakan di Mahakaim. Dia dipelihara sama Barsilai ini. Pasukannya dikasih makan, dia dikasih tempat tinggal. Ya, kamu boleh tinggal di rumahku saja. Ya, kamu ngungsi di rumahku saja. Sampai di Israel itu reda ya pemberontakannya. Dan akhirnya sungguh Absalom mati, raja ini kepingin kembali. Tapi selama dia melarikan diri, dia disambut dengan ramah sama Barsilai ini ya. Barsilai ini luar biasa ya. Akhirnya dia ngomong sama Daud ngomong sama Barsilai. Sekarang kamu ikut aku ya ke istana. Kamu bersama aku ke istana. Aku akan membalas semua kebaikanmu. Selama aku melarikan diri, kamu sudah pelihara aku. Kamu sudah memberikan aku makan. Kau sudah memberikan aku minum. Engkau sudah memberikan pakaian ya. Semua kebutuhanku dan pasukanku engkau sudah memberikannya. Sekarang sekarang kamu siap-siap. Kamu pergi ke istanaku. Aku akan jamu kamu. Aku akan pengen membalas kebaikanmu, kata Raja Daud kepada Barsilai. Tapi Barsilai ini juga ternyata rendah hati ya. Dia mau melakukan semua itu dengan tulus ya. Dia ramah kepada Raja Daud, dia enggak mengharapkan apa-apa. Kalau orang tulus itu melakukan kebaikan tidak mengharapkan imbalan ya. Dia melakukan dengan segenap hati. Ditolongnya Raja Daud ini, dikasih makan yang paling enak mungkin ya, dikasih pakaian yang paling baik, dikasih tempat tinggal yang nyaman ya, pasukannya juga dipelihara. Akhirnya penderitaannya selesai, dia mau kembali. Tapi Barsilai ngomong, gak usah, aku ini sudah 80 tahun, aku sudah tua ya. Biarlah aku mati di samping ibu bapakku ya. Aku sudah gak perlu makan yang enak, aku ini sudah tua, sebentar lagi juga aku akan mati, kata Barsilai. Tapi Raja Daud ngomong, jangan, aku tuh kepengen membalas semua kebaikanmu. Tapi Barsilai ngomong, kalau kamu mau balas, ini ada hambaku, biarlah kamu berbuat apa yang baik menurut kamu. Jadi hambanya ini diserahkan kepada Raja Daud. Dan Raja Daud membalas kebaikan Barsilai ini kepada hambanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar ya dari Barsilai. Apa yang dapat kita pelajari dari Barsilai ini ya? Yang pertama, Barsilai ini dia membuat orang lain merasa dirinya berharga ya. Jadi Barsilai ini menganggap Daud ini tetap raja. Dia menganggap kamu itu raja Daud ya. Kamu itu luar biasa. Kamu itu pahlawan. Kamu dielu-elukan. Padahal orang lain menganggap Daud ini siapa? Musuhnya Absalom ya. Tapi Barsilai ini dia bisa membuat Daud ini merasa berharga. Akhirnya dia semangatnya yang patah, dia mulai bangkit ya. Nah, Barsilai ini ramah sama Daud. Bahkan dia memberikan semangat kepada Daud. Mungkin Daud dalam keputusasaan ya, anaknya memberontak, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Aduh, dia stres. Tapi Barsilai ini dia memberikan nasihat dengan ramah ya. Dia ngomong, Daud, Tuhan adalah tetap raja. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pahlawan yang dipakai Tuhan ya. Wah,
Akhirnya apa? Daud ini timbul semangatnya lagi. Wah, itu ya. Jadi kita harus ramah, kita bisa seperti Barzilai yang membuat orang lain merasa dirinya berharga. Mungkin temanmu lagi sedih ya, datang ya, didatangi. Apa? Kenapa kamu kok sedih? Mukamu kok muram? Nah, dihibur ya. Jangan sedih ya. Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan itu sayang kepada kamu. Tuhan itu mendengar doamu. Wah, temannya bisa semangat lagi. Jadi kita ramah kepada orang lain untuk memberikan apa? Semangat ya. Yang kedua, Barzilai ini ternyata berbagi dengan senang hati ya. Kalau kalian baca terus di Samuel itu, selama pelarian, selama Daud ini melarikan diri dari Absalom ya. Ini dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal makanan. Oh, kalau orang melarikan diri ketakutan, kira-kira sempat bawa makanan nggak? Nggak sempat ya. Mungkin bawa baju saja. Lari dia karena takut dibunuh ya. Pengikutnya juga ikut Daud. Dia nggak bawa apa-apa. Tapi Barzilai ini dia dengan senang hati memberi makan kepada Daud dan pasukannya ya. Tuhan mau kita itu ramah, Tuhan mau kita itu berbagi. Berbagi dengan cemberut, enggak, tetapi dengan sukacita ya. Membagikan sesuatu dengan senang hati ya. Jadi Daud ini waktu dia ketakutan, waktu dia melarikan diri dari Absalom, dikejar-kejar pasukan, dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa bekal, dia mungkin cuma bawa pakaian saja ya, pakaian yang nempel. Tapi Barzilai ini dikatakan dia memelihara Raja Daud dengan sampai semuanya terpenuhi. Makanannya dikasih, pakaiannya dikasih ganti ya, dikasih tempat tinggal yang baik. Ya dipelihara selama melarikan diri. Ternyata Barzilai ini dia suka memberi. Kalau kalian baca di situ dia diberi ya, Daud itu dipelihara terus ya. Yang ketiga, Barzilai ini dia itu melayani dengan tulus ya, nggak mengharapkan apa-apa dari Daud. Dia melayani, dia menolong Daud itu dengan tulus tanpa pamrih ya, tanpa mengharapkan imbal-imbalan. Mungkin kalau orang mengharapkan imbalan gini, wah ini Raja Daud ini, dia ini orang yang berkuasa ya, wes tak tolong aja, nanti biar nanti kalau dia jadi raja, aku bisa diangkat jadi pegawainya, atau mungkin aku diangkat jadi orang penting. Nah, itu punya motif ya, tapi enggak. Barzilai ini tulus ya. Dia melayani Daud dengan tulus ya, bahkan dengan ramah. Nah, jadi melayani dengan tulus itu enggak mengharapkan apa-apa. Kalau kamu menolong temanmu, tulus enggak? Ayo coba dilihat, dicek. Apa temanmu kamu ngomong gini, iya ya aku tak tolong kamu, lain kali kamu nolong aku loh ya. Awas kamu kalau nggak tolong aku. Nah itu nggak tulus, berarti mengharapkan imbalan ya. Kalau kita melakukan kebaikan harus tulus ya. Karena apa? Tuhan yang melihat ya. Kalau kita melakukan kebaikan nggak usah mengharapkan apa-apa ya. Nanti Tuhan itu yang akan membalas apa yang kamu perbuat ya. Karena Tuhan juga ngomong gini, kalau kamu melakukan sesuatu kepada orang yang lebih lemah, kamu, kata Tuhan, kamu melakukan untuk aku. Itu firman Tuhan. Jadi kita belajar untuk melakukan sesuatu dengan tulus ya, nggak mengharapkan apa-apa. Bisa ya? Oh bisa Kak, pasti Kak. Belajar ya. Jadi belajar melayani, melakukan sesuatu kebaikan dengan tulus, gak usah mengharapkan apa-apa. Nanti satu kali kamu akan menerima kebaikan. Ya seperti kalian tadi berbuat baik itu menabur. Kalau orang menabur, apa besok langsung berbuah? Gak bisa, tunggu waktu ya. Tunas dulu, terus berbunga, berbuah. Ada waktunya berbuah ya. Jadi kalau kalian menanam kebaikan, tunggu waktu.
satu kali pasti berbuah ya. Dan itu buahnya apa? Kebaikan, bisa dinikmati ya. Jadi kita ramah kepada teman kita, gak usah mengharapkan apa-apa. Nanti Tuhan akan membalas apa yang kamu lakukan ya. Hari ini kita belajar 3 hal ya dari Barzilai ya. Oke, ayo kita baca ya ayat hafalan. Mazmur 41 ayat 1 ya. Dibaca sama-sama ya. Mazmur 41 ayat 1. 1, 2, 3. Berbahagialah, kata firman Tuhan, orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wah. Jadi kalau firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah kamu atau orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi orang yang suka menolong orang lemah, firman Tuhan katakan berbahagia ya. Tuhan yang akan membalas semuanya. Hari ini kita belajar ya. Kita harus ramah ya kepada semua orang. Supaya apa? Supaya orang lain bisa lihat, oh kamu itu loh anak Tuhan yang luar biasa ya. Jangan jadi batu sandungan. Katanya sekolah minggu HOG, tapi kok pelit ya. Tapi kok ketus katanya. Nggak ramah sama temennya. Jangan ya. Kita belajar hari ini. Kita harus ramah dengan tulus ya. Supaya orang lain lihat, wah ini namanya anak Tuhan. Jadi terang ya. Jadi berbahagialah sekali lagi. Mazmur 41 ayat 1. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, kata Tuhan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kita berbahagia kalau kita bisa memperhatikan orang lemah. Orang lemah itu orang yang mungkin kekurangan, mungkin sakit ya. Siapa itu? Mungkin ada di sekitar kelilingmu. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Dan Tuhan akan membalas kebaikan hatimu. Oke? Yuk kita akan berdoa. Nah ya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami ramah kepada sesama kami. Kami mau melakukannya dengan tulus hati. Kami tidak mengharapkan imbalan. Kami mau melakukan dan kami percaya Engkau akan membalas semua perbuatan baik kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Supaya kami jadi anak-anak terang. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik di rumah sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nah, siapkan persembahannya ya adik-adik. Nah, kalau sudah, silakan Kak Misael untuk berdoa persembahan. Silakan Kak Misael. Siap, yuk adik-adik kita lipat tangan lagi, tutup mata lagi. Kita mau berdoa buat persembahan. Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji, kami boleh beribadah. Tuhan kami mau memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biar persembahan ini Kau berkati, ini menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati Papa Mama Tuhan yang sudah bekerja keras buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023.
atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP-TBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551801002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kalau amin, semuanya bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Andaiku Jadi Kupu-Kupu ya. Ya. Nanti tirukan gerakan kita Kak ya anak-anak ya. Tirukan kakak-kakak di depan ya. Oke, siap. Siap. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Lagi adik-adik ya, katakan andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sekali lagi adik-adik ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sekali lagi adik-adik katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Haleluya, bersorak-sorai pada nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita. Wah, sukacita Kak, luar biasa ya. Sampai ketemu minggu depan loh ya. Oke, yuk angkat tanganmu. Kita akan akhiri, kita akan berdoa ya. Terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Engkau akan dilindungi Tuhan dari corona. Engkau akan dilindungi Tuhan dari malapetaka dan bahaya. Dan kami percaya apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertai dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersuka cita, kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.